Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman. Jumpa lagi ya di channel Edu World. Kali ini gua sama Bang Aseng mau melanjutkan sejarah yang kemarin, Bang. Iya, kita mau melanjutkan tentang sejarah tembakau ya. Kemarin pertama kita ngebahas tentang sejarah sebelum era Columbus. Ya, yang kedua kita ngebahas tentang sejarah pas masa era Columbus. Dan yang ketiga kita ngebahas sejarah di Timur Tengah. Sejarah tembakau di Timur Tengah ya. Nah, untuk sekarang video kali ini kita masih tetap ngebahas tentang ini ya, sejarah tembakau di Nusantara. Nah, ini seru nih teman-teman di rumah. Gue juga pengen tahu ya namanya sejarah tembakau itu sampai di mana gitu kan, dan ceritanya ini tahun berapa, dan pada waktu itu mungkin ya Bang ya itu dikuasain sama Belanda kali ya Bang ya. Iya, itu ya? Pas itu di pas tembakau nyampe ke Nusantara itu pas lagi zaman penjajahan Belanda ya. Iya. Nah teman-teman, jadi gitu, ini pas zaman penjajahan Belanda juga. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya dari sekarang ya. Nanti teman-teman juga akan tahu nih perjalanannya seperti apa nih ketika tembakau ini nyampe di Nusantara ya. Karena kenapa kita membahas masalah tembakau ya Bang ya, karena kita masalah rokok ini kita belum tuntas ya. Belum tuntas. Karena ini kita mau nuntasin ya teman-teman ya. Dari tembakau ini kita lari ke nanti ke cengkeh ya, pencampurannya tembakau ya, cengkeh masih ya. Panjang. Ini masih panjang banget gitu kan. Jadi nanti ke cengkeh, terus ada lagi nanti ya. Ada lagi, kita bakal bahas satu persatu lah ya. Dan juga buat teman-teman semua yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya di bawah untuk support kita juga biar kita semangat nih bikin videonya. Oke, kita mulai aja ya. Oke teman-teman, Bang bisa jelasin Bang, dia pas kemarin kan kita bahas di Timur Tengah ya Bang. Lalu ini kan kita membahas sejarah tembakau di Nusantara ya. Oke, gimana sih Bang? Kita bakal bahas ulang sedikit lah ya, tapi nggak keseluruhan. Iya. Yang pertama itu kan tembakau itu digunakan oleh suku Indian ya, bangsa Indian. Nah, dari bangsa Indian itu pun mereka kan zaman dulu itu tempat tinggalnya masih nomaden. Artian itu berpindah-pindah. Nah, ya kan? Bermigrasi ke sana, ke sini, mulailah menyebar. Ya kan? Dan juga itu di video pertama tentang sejarah tembakau itu kita juga ngejelasin tembakau itu digunain untuk upacara keagamaan, ya kan, untuk upacara kedewasaan, bahkan ada yang dijadiin juga untuk obat tidur. Nah ya kan, itu yang sejarah pertamanya. Nah, sejarah yang keduanya itu apa gimana Bang ya, aku juga lupa nih. Begitu ya sejarahnya ya. Yang pertama, sejarah yang pertama kan kemarin kita udah jelasin yang di Timur Tengah tuh. Jadi kan kondisi di Timur Tengah ada komoditasnya dan lain-lain gitu kan. Nah, yang mau kita bahas ini kan sejarah yang sudah nyampe di Nusantara nih, gitu kan. Nah, pada waktu itu tahun berapa sih Bang sejarah itu tembakau masuk Nusantara? Sebelum masuk ke Nusantara, dia masuknya ke wilayah Asia, itu Filipina. Oh, Filipina ya, dia masuk ke Filipina. Ya kan, dari Filipina kalau nggak salah langsung ke Nusantara. Itu pada abad ke-16. Berarti dari Filipina lalu baru masuk ke Indonesia. Ya. Oke, ini gini teman-teman ya. Jadi dari ini ke Filipina dulu. Nah, kenapa tembakau itu jadi roda ekonomi? Karena tembakau ini pada saat zaman dulu ya memang sangat diminati ya, sampai sekarang pun itu banyak. Cuman kan kalau saat ini mungkin tembakau ada yang berubah ke vape ya, vape ya, ke vape ya, rokok elektronik ya. Rata-rata mereka pakai vape ya, jadi tinggal ganti, cuman kan merasa ya. Tapi balik lagi ya, tapi itu pasti ya Bang ya, kalau masalah vape dengan rokok pasti berbeda ya. Pasti berbeda. Nah teman-teman, nanti gua akan bahas juga sama Bang Aseng tentang bahaya mana rokok dengan vape.
Itu nanti kita akan kupas juga. Cuma nanti ya. Iya. Jadi saat ini kita ngebahas di tembakau dulu. Di Silakan Bang. tembakau dan rokok konvensional dulu nih kita bahasnya. Tembakau dan rokok konvensional. Silakan Bang. Nah jadi perjalanannya tuh gini. Setelah yang dari kemarin dari Timur Tengah, ya kan, dia ke Meksiko. Dari Meksiko disebarin ke Filipina. Dari Filipina baru ke Nusantara pada tahun 1575. 1575 itu masih kita masih dijajah sama Belanda nggak sih Bang? Kayaknya sih pada saat itu masih Belanda ya? 1000 ini kayaknya belum Bang. Belum ya? Belum. Karena Belanda ngejajah kita kayaknya juga. Sih kalau menurut dari yang gue baca gue masih sekolah dulu itu ya, Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Berarti kan Indonesia merdeka di tahun 1945. Betul. Kalau kita kurangin berarti sekitarnya 20 tahun sebelum dijajah Bang. Oh, berarti belum ya? Belum. Berarti belum. Oke, lanjut Bang. Nah, jadi dia di sana tuh udah kebiasaan ngerokok Bang. Jadi kebiasaan Belanda gitu. Oke. Nah, lalu sebenarnya tembakau ini tuh pada zaman berarti sebelum Belanda tadi ya. Berarti ketika dia bertemu dengan Belanda itu bagaimana kejadian tembakau ini? Jadi kalau menurut sejarawan ya, yang gue baca di artikel itu, jadi pas bangsa Belanda menjajah ke Indonesia itu, warga Nusantara itu mereka udah ngerokok Bang. Karena mungkin gini ya, kalau gue ambil kesimpulan sendiri sih ya, menurut gue pribadi ya, tembakau itu mulai disebarin di Indonesia pada tahun 1575 ya kan, dan yang nyebar itu bangsa Eropa dari Spanyol. Iya. Okay. Dari Spanyol. Nah mungkin situ kan setelah 20 tahun kemudian Indonesia baru dijajah oleh Belanda. Nah dan ketika Belanda datang ke situ mereka udah ngerokok Bang gitu, tapi dengan enggak murni tembakau semua gitu, mereka ada campurannya. Nah itu dari tembakau itu campurannya apa aja sih? Ada banyak sih Bang sebenarnya sih ya. Ada banyak ya? Ya. Salah satu aja deh Bang. Salah satu aja deh. Salah satunya cengkeh. Cengkeh. Karena kan ini ya, seperti yang kita tahu, rasa rokok yang murni tembakau sama yang campuran itu beda Bang wanginya. Ya. Jadi kalau misalkan yang campurannya cengkeh itu dia aromanya lebih wangi. Iya kan? Tapi kalau tembakau itu enggak terlalu, dia malah lebih ke arah bau, bukan wangi. Oke. Kalau tadi kita ngebahas masalah konvensional, berarti sama aja kalau rokok yang pakai cengkeh itu kalau saat ini mungkin sigaret kretek ya. Iya. Kalau misalnya yang tanpa cengkeh, ini yang gue tahu dan emang ini bener, dia tanpa ada cengkehnya. Rokok putih ya, sigaret putih ya, betul ya. Iya. Kalau putih kan dia tanpa ada cengkeh nih. Iya. Dia nggak pakai cengkeh, jadi dia murni. Nah tapi kalau yang rokok sigaret kretek yang biasa buat made in kita lah ya, kayak ayam Sampurna atau yang lain-lain, itu masih ada cengkehnya ya, sigaret. Nah jadi gini teman-teman, rokok yang tanpa cengkeh adalah sigaret putih mesin ya, ada logonya ya. Iya. Nah nanti ada tulisannya. Nah ada tulisannya di rokoknya. Jadi ketika teman-teman ada rokok baru, teman-teman mau lihat ini rasanya seperti apa sih? Nah, kalau sigaret putih mesin rasanya hampir sama dengan Marlboro, betul ya Bang? Iya. Kalau sigaret kretek mesin itu rasanya dia seperti kayak rokok-rokok Jarum Super dan lain-lain karena ada cengkehnya, betul Bang? Iya, itu bedanya. Jadi Bang, kenapa pada masa itu mereka menambahkan cengkeh itu karena aromanya Bang. Jadi kan kalau misalkan kita gini aja ya, ambil contoh pribadi aja deh Bang. Gue pernah ngerokok yang murni tembakau semua, sama yang biasa kita coba kayak filter kan dia ada campuran cengkehnya ya. Nah itu wanginya beda Bang. Dari orang yang menciumnya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita ngerokok yang tembakau murni, dia agak bau.
Tapi pasti juga beda ya antara dengan si rokok putih ya. Rokok putih itu kan kayak sigaret putih mesin tuh, yang tadi gue bilang kan, dia kan nggak pakai cengkeh itu bang, ya kan. Nah otomatis pasti bau kan, tapi lu pasti tahu lah baunya Marlboro kayak gimana kan, dan dirasanya pun pasti kan beda. Nah jadi teman-teman gitu ya, yang tadi sigaret putih mesin dan sigaret kretek mesin. Terus ada lagi namanya sigaret putih tangan dan sigaret kretek tangan. Jadi ada bermacam-macam, cuma nanti ya itu mah ya. Iya. Itu karena itu urusannya pajak ya, masuknya ke situ tuh cukainya, jadi cukainya si rokok ini gitu kan, cuma nanti lah ya kalau itu masuknya. Iya. Jadi apalagi sih? Apalagi bang? Menurut sejarawan yang gue baca di artikel itu, menurut dia itu jadi Nusantara itu mulai merokok itu pada zaman Kesultanan bang. Masih di zaman Kesultanan Mataram. Oke. Ya, jadi pas di zaman itu mereka udah merokok di zaman Sultan Mataram. Sultan Mataram itu siapa ya? Gue juga nggak tahu sih bang, agak-agak ini kalau masalah sejarah Sultan itu agak belum ya, maksudnya pemerintah ya. Pemerintahan lah judul jatuhnya lah ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu pas Sultan Mataram, berarti kerajaan Mataram dong. Iya, pas masih masa kerajaan, sama kayak halnya juga di Timur Tengah. Di video sebelumnya juga kan di masih zaman kerajaannya Utsmaniyah. Oh iya, Utsmaniyah betul. Ya kan. Nah jadi di Nusantara itu udah pakai pipa bang. Pipanya diapain sih tuh? Jadi ya sama, kalau menurut bayangan gue pribadi ya, kayaknya sih hampir sama bang. Jadi kayak pipa gitu kan, apa sih namanya, cangklong ya sekarang ya. Cangklong. Iya, jadi kayak pipa cangklong gitu, dia ditaruh tembakau gitu bang. Tapi lu udah pernah lihat tuh gambarnya? Ya, kalau lihat sih pernah di Google ya. Google, tapi kalau gue lihat Google. langsung asli gue nggak pernah. Iya, makanya di Google, maksudnya gambarnya gitu, gambarnya atau fotonya kan di Google biasanya banyak. Iya, pernah gua kalau di Google. Ya lu lihat ya. Iya. Oke, lanjut bang. Nah dia juga banyak bang campurannya itu, dicoba-coba lah ya. Lo tau lah masyarakat Indonesia itu kan sukanya coba-coba. Iya. Jadi itu rokoknya itu bukan cuma dicampur sama cengkeh doang bang, ya kan. Banyak kayak jadi buat penambah aroma doang gitu loh. Ya kan. Jadi gitu bang. Ada cengkeh yang gue bingung juga, bahan-bahan aneh lah ya, nggak gue sebutin lah ya, ntar takutnya gimana gitu kan. Iya, emang benar takutnya sensitif lah ya. Gue cuma ngebahas yang biasa, ininya aja, yang biasanya ya, aja. secara garis besarnya kan emang rokok di Indonesia itu kan dicampurnya cengkeh, jadi itu yang gue bahas. Nah teman-teman di rumah, nanti mungkin setelah ini kita juga yang sebelumnya pernah gue bilang, kita juga akan nantinya akan membahas lebih besar mana bahayanya ya antara vape dengan rokok, antara apa lagi tadi bang, edukasi yang lainnya juga ya, itu udah pasti. Karena ini kita meng-clearkan dulu ya masalah rokok. Karena kan rokok di internet itu ada banyak. Untuk pembahasan rokok ini, gitu kan. Untuk pembahasan rokok ini mungkin kita bakal update setiap seminggu sekali ya, kalau memang kondisi dan waktunya untuk kita membuat video itu memungkinkan gitu kan. Kita update seminggu 2 kali ya, insya Allah dengan dukungan dari kalian mensupport kami berdua gitu kan. Semoga kami bisa bikin video lebih banyak dan lebih sering upload setiap ya, kalau bisa sih seminggu 3 kali lah ya, kalau kalian supportnya oke buat kita gitu kan. Kita nggak perlu support untuk ya istilahnya transfer uang, nggak perlu lah, cukup support dengan like ya kan. Kalian nonton video sampai habis sama subscribe juga lah, itu udah cukup lah bang ya. Betul. Nanti bakalan ada juga kok kita ngasih tips and trick juga. Ada beberapa tips dan trik ya. Nah, kemarin yang baru kita upload dari tumbuhan ya. Dari tumbuhan itu khasiatnya seperti apa, caranya seperti apa, itu udah kita upload juga ya. Nanti yang lainnya juga bakal ada, dan kita juga bakal membahas realita ya.
realita yang terjadi di sekitar kita juga itu nanti ya teman-teman, itu masih agak lama ya. Jadi kita habisin dulu materi-materi yang sesuai plan ya Bang Aseng ya. Iya sesuai. Gitu kan. Oke, Bang Aseng, dari itu menyangkut apa aja sih tembakau itu? Bahan-bahan yang mereka campur itu. Iya sih, ada banyak sih Bang. Dia tuh Apa aja sih campurannya? dicampurnya tuh menyan, dicampur dupa gitu lah ya. Cuman gue nggak tahu gimana prosesnya dia nyampurnya gitu ya. Terus juga dicampur opium juga. Waduh. Nah itu gue kurang tahu sih ya, kayak gimana sejarahnya kok bisa gitu kan. Karena setelah gue cari ya cuman ini yang gue sampein hari ini gitu kan, di video ini yang gue sampein ya itu mereka cuman melingkupi itu nggak secara garis besar, nggak secara detail. Gimana caranya kok bisa tembakau dicampur opium gitu kan, kok bisa tembakau dicampur menyan, gimana sih caranya gitu kan. Oke, gue mau nanya Bang, opium itu apa sih? Opium itu narkoba Bang, sekarang ya narkoba. Saat ini? Iya. Kenapa lu bisa bilang narkoba? Ya karena dia itu kalau dari yang gue baca ya, dia itu narkotika tingkat tinggi. Narkotika tingkat tinggi. Mungkin itu jadi salah satu bahan dasar mungkin ya. Apa gimana Bang? Dia bahan dasar dari berbagai macam ya. Kalau di dunia medis, dia biasanya tuh kalau misalkan kita itu di apa ya namanya, kayak rasa baal gitu Bang. Kalau misalkan kita mau apa gitu kan, itu kan pasti kita disuntik. Ya kan? Berarti kayak model heroin ya. Heroin atau kokain ya, yang ada di rumah sakit ya. Kita kalau mau ngelahirin ini kan otomatis disuntik dulu, cut gitu kan. Itu biar baal kan. Iya. Ya kan, atau mau kita mau di black apa operasi itu pasti di kita cut gitu kan, ada yang disuntik pasti cairan itu dimasukin dalam tubuh kita. Iya, itu kalau nggak salah sih heroin ya. Heroin ya? Iya. Itu heroin ya? Nah itu teman-teman, jadi mungkin itu salah satu bahan ya opium ya. Ya tapi di mungkin Indonesia kalau misalkan dari omongan gua ada yang salah, kalian bisa koreksi lah, tinggal kalian komentar aja ya. Jadi nanti biar kita koreksi lagi kalau memang salah gitu kan. Oke. Bang, gua mau nanya, opium tuh di Indonesia ada nggak? Dulu ada dari yang sejarahnya, karena di sini ya, dari sejarahnya ini mereka mencampur tembakau dengan opium. Pasti ada, cuman gua nggak tahu di mana adanya ya. Gila. Iya, tapi dari kemarin tapi mungkin di Indonesia mah saat ini udah nggak ada kali ya. Mungkin ya. Karena ini kan dulu kali ya. Iya. Dulu mungkin ada sejarahnya juga kali ya. Cuman kita nggak ngebahas ke situ ya teman-teman. Hanya ini campuran dari si tembakau tadi gitu kan. Itu kalau pada masa waktu itu tembakau itu dicampur-campur seperti itu. Jadi mereka belum ada sebuah penelitian ya tepatnya ya. Belum ada sebuah lab, mereka belum punya lab sama sekali kan. Memang pada saat itu kan memang lagi susah juga lah ya. Iya. Cuma memang ya inilah negara kita, negara Indonesia yang kaya dengan sumber daya alamnya, kita bisa manfaatkan. Iya. Kan dari dulu sampai saat ini sumber daya kita lebih baik daripada negara yang lain. Betul ya? Iya. Betul. Sebab itu dari proses-proses itu ya yang tadi gue jelasin itu, dia sampai mencampur-campur ya kan, dari menyan, dupa, terus dari sampai opium, terus beralih lagi terakhir itu cengkeh. Nah, dari cengkeh itu mungkin mereka menganggap campuran cengkeh itu lebih aman gitu ya, daripada dupa, menyan. Mungkin mereka merasakan kali ya, pas lagi mereka merokok, mereka kerasa tuh, oh ini ada sedikit hangat mungkin ya, karena cengkeh ada hangat-hangatnya kan. Karena memang khasiat cengkeh pun itu udah banyak ya. Nanti kita juga akan bahas juga ya teman-teman, fungsi dari si cengkeh ini apa aja, pernah di medis atau enggak cengkeh ini, betul ya Bang ya? Kita akan coba satu-satu sih. Nanti kita akan bahas juga untuk masalah cengkeh, khasiatnya seperti apa, itu kita akan bahas, kita kupas habis. Jadi kita membahas itu untuk mengedukasi teman-teman juga ya dari rumah ya. Terus nanti juga ada lagi ya lanjutan yang lainnya ya Bang ya. Jadi makanya tadi Bang Aseng ngomong ya, teman-teman yang di rumah cobalah untuk support kita biar kita bisa lebih berkembang lagi gitu kan. Lanjut Bang, dari opium Bang. Gua lanjut ke sejarahnya aja dulu ya. Untuk opium mungkin nanti kita bakal bahas, yang pasti kita bakal bahas lah ya,
ke situ. Tapi mungkin bukan sekarang ini, ada tahapannya lah yang kita untuk bahas. Jadi satu persatu dulu kita bahas nih, biar kita tuh tahu. Iya. Gitu kan. Kita akan bahas dari opium itu salah satu jenis narkotika ya, bukan narkoba ya. Psikotropika ya. Tingkat psikotropika. Selain dari ekstasi ya. Ekstasi itu udah pasti psikotropika. Pasti. Nah, itu kita nanti akan bahas semuanya juga tentang narkoba, tentang narkotika, bagaimana pengaruhnya atau efeknya ke badan kita setelah kita mempergunakan itu akhirnya seperti apa gitu kan. Kalau kita ketergantungan pun seperti apa. Nah, ini edukasi untuk teman-teman. Kita bukan yang melarang ya, ini hak manusia ya. Hak mereka ya. Hak teman-teman lah. Kalau untuk memakai kayak gitu kita juga nggak bukan melarang ya. Sekali lagi kita nggak melarang, tapi memberikan edukasi untuk teman-teman bagaimana menyikapinya, bagaimana masa depan nantinya teman-teman ketika tersentuh barang-barang tersebut. Kita akan nanti kita pas juga tuh ya. Kita akan kupas tentang narkoba, tentang narkoba apa aja jenisnya, narkotika apa aja jenisnya gitu kan. Apalagi kayak yang kemarin gue dengar, lu sempet lihat berita nggak sih sarang narkoba di Tanjung Priok? Ada bang. Digerebek, lihat kan? Padahal kalau gue bilang nih teman-teman di daerah situ gue kayaknya gue sering lihat gitu kan beritanya. Tapi ada lagi gue bingung gitu kan ceritanya. Sekarang memang lagi apa ya? Narkoba itu tinggi sih bang kayaknya tuh, karena setiap kali ke berita ada aja gitu kan. Ada aja gitu. Iya, entah itu ya contohnya lah yang lebih simpel lah ya, L86 pasti ada. Entah itu dia yang bawa sabu ya kan. Sebenarnya sih kalau gue pikir harganya mahal ya, tapi buat apa dibeli gitu ya. Padahal kan fungsinya cuman begitu aja ya, efek sementara ya, efek enak sementara mungkin ya. Iya. Cuman itu mungkin orang ya. Nanti kita juga akan bahas itu teman-teman. Jadi itu nanti ya. Nah, ini kan kita ngebahasnya masalah sejarahnya dulu nih. Bakal dulu, cengkeh dan lain-lain. Itu kita akan berjalan seiringnya waktu, kita akan bahas ya. Iya. Tips dan trik ya semuanya nanti ada di video kita semua kok. Edukasinya semuanya kita berikan ke teman-teman. Nah, itu untuk kebaikan teman-teman juga. Iya. Buat itu ya. Bukan buat ya kita berbagi edukasi buat teman-teman juga, buat pribadi juga gitu ya. Biar kita tuh sama-sama tahu gitu kan, karena kalau kita punya ilmu janganlah kita pendam sendiri gitu ya. Kita saling berbagi. Udah, masalah ilmu juga ya teman-teman. Sekecil apapun teman-teman punya informasi itu berguna pasti untuk siapa, untuk orang yang diinformasikannya. Iya betul ya bang ya. Karena ketika kita informasikan dan teman-teman gak usah takut karena ini gue ngasih kayak pembelajaran ini gue punya sertifikasi nggak sih? Oh enggak kayak gitu juga. Iya. Ini kan namanya jatuhnya share ya. Sharing gitu kan, antara pengalaman yang pernah punya, aku punya pengalaman seperti ini, itu kan sama aja ilmu ya. Iya. Karena kan guru itu kesalahan kita yang kecil kita bisa belajar. Gitu ya. Guru kita adalah pengalaman terbaik ya. Iya. Pengalaman yang pernah kita jalani. Pengalaman adalah guru terbaik untuk kita. Itu Bang Asep. Maksudnya ya. Gue lupa. Itu maksudnya ke situ. Oke, lanjut Bang. Nah, gue lanjut ke sejarah tembakau lagi ya. Lanjut Bang. Dan ini loh Bang, ya di masa itu kan Nusantara lagi dijajah sama Belanda, ya kan. Dan semakin terus dijajah, yang ini loh, kan semakin sengsara dong rakyat ya kan. Betul. Dan masyarakat itu wajib membayar pajak bumi. Nah, ini yang gue kaget ini nih. Dia membayar pajak bumi itu dengan cara halaman rumahnya itu harus wajib ditanami tembakau. Oh, gila juga nih teman-teman. Jadi yang tadi apa namanya, tanaman itu ya yang wajib ditanemin sama si apa namanya Belanda. Sama Belanda itu pada zaman penjajahan Belanda berarti kan sebelumnya kan? Ya dong. Iya. Ya kan? Nah, Belanda memang menjajah kita ya dari kerja paksa ya, itu nggak dipungkiri ya. Sejarah itu ya dari lain-lain gitu kan, harus menanam tembakau lagi,
tapi tembakonya pun nggak kita yang nikmatin. Justru Betul ya Bang ya? iya, mereka yang menikmati. Malah justru yang adanya si Belandanya yang menikmati, tapi Indonesia tetap saya cinta. Kenapa? Karena kesatuan yang kuat bisa mengusir penjajah. Kalau dulu kita nggak bisa mengusir penjajah, mungkin kita juga nggak ada di sini kali Bang. Iya. Tapi sih dari sejarah yang gue baca ya, dia itu terjadi di situ pas lagi zaman kerja paksa Bang. Oh. Iya, jadi pas lagi peraturan kerja paksa dulu gitu ya, masyarakat petani semua gitu kan, yang lahannya punya luas lahan itu halamannya, jadi sepertiga lahannya dia wajib ditanami tembakau yang bisa diekspor ke luar negeri. Itu yang bikin apa ya, yang bikin sengsara para masyarakat Bang. Kita nggak dapat apa-apa, kita tanemin, kita yang ngurusin gitu kan. Ketika hasilnya bagus, kita ekspor ke luar negeri, dan mereka yang dapat, kita nggak dapat apa-apa. Bahasa sekarang mah babu ya. Iya. Tapi babu masih mending digaji, masih dapat uang, masih dibayar. Kalau saat ini ya teman-teman. Tapi kalau dulu ya kita bisa bayangin lah, ketika Indonesia belum merdeka, mungkin yang sebelum kita gitu kan, sebelum Bang Hans yang lahir ke dunia ini, wah mungkin kesengsaraannya kita pahit ya. Kalau saat ini itu udah benar-benar teknologi udah canggih ya. Jadi gue ngalamin gini juga Bang. Kalau dulu gue nongkrong nih barengan nih, itu kita ngobrol kayak gini nih, kita ngobrol gitu kan, kita sharing, kita ketawa, main gitar segala macem gitu kan. Cuma gue liatin kalau sekarang itu kita ketemu itu bukan ngobrol, main HP, tapi main handphone. Sama itu. Jadi artinya kita ngumpul buat apa? Kita bersosialisasi dengan teman sendiri gitu kan. Itu buat begini terus. Mungkin nanti ini juga kita bahas ya. Itu kita bakal bahas satu persatu, tapi nggak semuanya bakal kita bahas langsung. Pelan-pelan kita bakal kupas semuanya, insya Allah kupas ya. Juga. Itu juga bakalan kita kupas juga. Itu bahayanya untuk mata, bahayanya untuk otak kita gitu kan, ketika kita megang gadget terus. Jujur teman-teman, kemarin nih Bang, jadi ceritanya kan Sabtu kan gue juga libur kan, gawe ya. Gue bisa sholat subuh gitu kan, itu handphone langsung gue pegang jam 5:30. Biasa gue sosmed gitu kan, iseng. Setengah jam aja gue pegang itu, kepala gue pusing. Apalagi mereka yang sambil nongkrong begini terus ya. Kadang-kadang nih ya juga. Gue kasih ini deh contoh yang lebih simpelnya aja. Contohnya nih, efeknya yang bakal terjadi buat teman-teman semua kalau kalian lebih sering main handphone tanpa lupa waktu, apalagi di depan komputer ya kan, jet gitu kan. Dia kan kayak apa ya, sinar ultravioletnya kan lebih tinggi ya buat mata. Nah ini efeknya kayak gini nih, kayak gue sekarang pakai kacamata pasti pakai kacamata. Berarti lu pecinta gadget ya Bang? Iya pasti, kalian bakal ngerasain. Nah back to the laptop yang tadi Bang. Jadi balik lagi ke tadi yang di zaman masa Belanda ya. Iya, jadi gitu Bang, di masa itu apa ya, para sejarawan yang gue baca itu ya, mereka cuman rekaman sejarah tentang tembakau di Nusantara cuman segitu doang Bang, nggak lebih lagi gitu kan. Jadi pada masa itu ya kan, Belanda datang ke Indonesia ya kan, ke Nusantara, mereka udah melihat bahwa masyarakat itu udah merokok. Itu di rekaman sejarahnya itu pada tahun 1601. Iya. Terus ya kan, itu yang ada di catatan sejarahnya itu Bang, Indonesia sudah merokok sebelum tahun 1601 ya kan, dan mulai dijajah semakin tahun ya kan. Pada tahun 1650 mereka mulai mewajibkan pajak bumi. 1650. Oh 1650. Dia mulai menerapkan wajib pajak untuk yang mempunyai tanah. Iya. Itu kalau gue bilang tuh Bang, si Belanda kenyang banget itu pasti ya. Pasti kenyang. Yang pertama dia ngambil rempah-rempah juga. Gitu, dan yang lebih menarik lagi,
nanti yang di sejarah ini bang bakal ada sangkut pautnya dengan cengkeh nanti. Nah, itu teman-teman nanti bakal nyangkut ke cengkeh juga nih. Cengkeh pertama kali di mana ya di Indonesia ya. Dan ternyata itu cengkeh dari Indonesia ya. Emang dari Indonesia bang? Awalnya ya. Iya. Jadi ada di beberapa negara juga bang cengkeh itu ya. Salah satunya di Indonesia gitu kan. Dan juga jenis-jenisnya juga berbeda gitu ya. Jadi jenisnya tuh mulai dari bentuknya kayak gimana, aku juga nggak terlalu bisa menjelaskan semua lah ya di video ini. Jadi ya Indonesia ada cengkehnya juga ya kan, dia bisa ditanamin tembakau juga ya kan, ganja pun juga ada ditanamin di Indonesia gitu kan. Kurang apa sumber dayanya ya kan, bahkan pertambangan ada ya kan, laut. Wah emang kita lebih banyak dominan lautnya ya daripada daratan ya. Iya, kita banyak pelabuhan kita lebih banyak ya. Iya, sebenarnya negara kita ini banyak sumber dayanya. Wah, gue cinta bisa banget. Buat dimanfaatkan. Dah teman-teman, gue cinta banget sama Indonesia. Kenapa? Karena ya itu yang tadi dibilang Bang Aseng, SDA-nya itu melimpah. Iya. Ketimbang dengan yang lain. Sekarang gini teman-teman, kita nggak usah mikirin masalah di luar tuh makan apa ya. Kamu teman-teman mau tahu di luar pakainya bahan pokoknya apa? Gandum. Itu beras enggak, no, tapi itu gandum mereka rata-rata, apalagi negara Eropa ya. Eropa rata-rata gandum ya. Rata-rata mereka makan gandum. Dan gandum itu biasanya di Eropa itu dia ekspor atau nanam sendiri sih biasanya bang. Nah, oleh yang gue tahu saat ini beberapa negara ada yang suplai. Ada suplai ya. Tapi suplai tertinggi adalah yang menguasai kan Rusia. Iya. Ya kita tahu lah ya, Rusia mau Ukraina kan lagi bentrok tuh, lagi blacklist lah ya, abang sama adik lah itulah ya. Nah, suplainya dari Rusia kan berkurang karena Rusia dikenakan sanksi. Iya. Otomatis ya kan kesalahannya dari siapa? Ya negaranya juga yang kena kan otomatis karena suplai paling tinggi dari Rusia. Rusia pengimpor paling banyak ya kalau untuk makanan gandum. Iya. Cuma alhamdulillahnya kenapa teman-teman? Kita beras bisa tanam sendiri. Iya, tuh. Itu canggih. Kita canggih. Kita sama Eropa kalah. Oh enggak, belum tentu. Dari mana kita kalah? Dari sumber daya alam kita lebih banyak dibanding sama punya banyak sumber daya alam. Kita lebih banyak loh. Mau karet gampang. Ada. Sumatera banyak pohon karet. Iya. Mau apa lagi? Mau butuh apa nih? Ya kunyit banyak di Jawa ada. Nah, ya kan? di mana? Ada asam Jawa. Di Eropa ada asam Jawa nggak? Asam ada. Jawa. Namanya aja udah asam Jawa. Di Indonesia itu kayak apa sumber daya alam? Wah emang benar-benar berarti Belanda itu pada saat itu 350 tahun ya Bang. 350 tahun tuh dia benar-benar kenyang banget. Tapi saat ini ya mungkin mereka juga kalau untuk menjajah seperti kayak dulu nggak bisa ya. Cuma mainnya pasti politik ya. Itu kembali lagi ke situ. Sekarang mungkin di zaman dulu mereka bisa menjajah dengan cara seperti itu bang. Tapi sekarang mereka bisa menjajah tapi lewat jalur belakang. Udah nggak lewat jalur depan lagi. Kalau jalur depan udah pasti bakal dihantam balik bang. Iya karena udah ada pasukannya. Iya. Kalau jalur belakang kan mereka bisa. Ayo dong bang, colek-colek dikit ya kan? Iya. Dapat, kasih aja serempetan. Bener. Salam tempel. Nah gitu ya teman-teman ya, itu sih kita selingan ya. Ini kan yang aslinya kan kita ngebahas masalah tembakau, cuman ya ini pengetahuan juga lah ya. Iya. Pengetahuan ya. Kenapa kita dari kemarin-kemarin yang ngebahas kok kemana-mana sih ngomongnya kesini-sini ya? Memang itu kesambung ya. Itu nyambungan ya, itu sambungannya dan jadi biar pembahasan kita tuh nggak monoton, nggak selalu di situ aja datar harus ngebahas ini dari A sampai Z gitu kan. Itu juga bosan sendiri. Jujur ya, kalau gua berbicara tentang seperti itu dan cuma ngebahas itu aja bosan rasanya. Jadi nggak ada pengetahuan juga ya bang. Iya. Mungkin kan ini jadi teman-teman kenapa harus mengikuti channel kita ya? Memang kita pas lagi sedang membahas ya kita akan membahas yang lainnya juga. Iya. Kita nggak cuma ngebahas di situ aja. Nggak hanya satu topik. Ya itu karena memang masih nyambung. Nah kalau misalkan kalian memang penasaran
dari apa yang kita bahas gitu kan di setiap video-video gitu kan, karena kita bikin satu video ya, walaupun pembahasannya di situ ya, kita nggak bahas tentang sejarah tembakau, tapi kita berbicara nggak cuma di situ aja gitu loh. Variasi ya. Tapi variasi mungkin dari cerita yang variasi itu Tapi memang pembahasan kita kan masih nyambung ya. Iya. Masih nyambung ya. Ini kan dari sejarahnya tembakau pada zaman yang gua sempat baca itu pada zaman Belanda itu ada namanya VOC. Lu tahu nggak bang itu apa tuh VOC? Itu kayaknya kalau nggak salah itu merek dagang dari Belanda ya? Iya, merek dagang dari Belanda. Jujur sih, gue dulu emang nggak suka sejarah bang. Makanya gue nggak tahu. Masalah VOC itu ya yang lu tahu? Iya, gue nggak tahu apa itu kepanjangannya. Mungkin gue harus cari di Google. Nah, dari yang gue cari di Google itu apa ya, ribet lah, gue nggak bisa nyebutinnya deh. Karena bahasanya itu bahasa Belanda. Iya. Itu bahasa Belanda. Nah jadi gitu teman-teman yang kita bahas, kenapa kok ngalor ngidol ya, memang begini. Iya. Jadi kita juga nggak terfokus di situ. VOC itu merek dagang ya. Merek dagang ya. Oh itu berarti Belanda udah paling enak Bahkan dulu juga dulu. Dari yang gue pernah baca bang ya, VOC itu pernah bikin mata uang juga bang. Di Indonesia. Iya, jadi gue pernah baca dulu itu. Kalau gue nggak salah ingat ya, jadi uang koin bang, yang kayak model sekarang kayak gopean, 1000-an, nah itu di situ ada tulisan VOC-nya bang, uang zaman dulu itu. Jadi untuk pertukarannya dulu kan masih barter ya, mungkin digantilah pas di masa penjajahan dengan seperti itu. Makanya sekarang pertukarannya menggunakan mata uang. Iya betul. Nah jadi gitu teman-teman, di satu sisi juga tembakau ini ya pada zaman Belanda dimanfaatkan untuk ekonomi mereka. Sama kayak halnya di sejarah tembakau di Timur Tengah. Jadi ya jangankan pada saat kita kalau sekarang kan udah beda ya. Sekarang gini, Belandanya disuruh kita nanam, begitu habis kita tanam ya kan, kita nikmatin dari tembakau itu. Kita paling dikasih kayak kerja paksa ya. Iya. Ya paling pahitnya lah ya, nggak mungkin juga kan kita tanam gitu kan, nggak mungkin juga lah ya supaya itu ya, mungkin kita cuma dikasih makanan buat sehari kan ya gitu mungkin ya itu kan, karena memang di sini juga kalau misalnya kita ngebahas masalah Belanda gitu kan, memang mereka kejam juga sih pada zaman dulu. Zaman dulu. Kalau sekarang kita nggak tahu. Cocok taninya, bercocok tanamnya, segala macem dan lain-lain ya teman-teman. Ya bersyukurlah kita di Indonesia sudah merdeka ya. Iya. Kita bersyukur itu aja bisa merokok gitu kan, walaupun tembakonya mungkin kayaknya beda-beda ya. Iya. Cuma ya kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana sih cara nanam tembakau, nanti jangan deh, gua mau bahas. Oh jangan ya, nggak usah. Itu nggak boleh. Tiba-tiba mereka nanam, ntar wah tahu dari ini nih. Wah jangan deh. Itu nggak boleh berarti teman-teman, itu nggak bagus berarti. Jadi itu kita skip ya. Gua juga ngeri kalau ngebahas di situ. Gua skip aja lah. Kadang-kadang emang. Jadi kalau mau nanam pepaya nggak apa-apa, gampang. Bijinya aja tuh diambil, tanam langsung kasih pupuk siram. Iya, kalau jadi nanam pepaya gua lebih setuju dah. Nanam tembakau. Cuma mungkin kalau tembakau kayak gitu kan kita juga bisa berkreasi sendiri bang. Itu kan bisa buat bisnis kita juga ya, gitu kan. Kita nggak tahu bang, mungkin setiap orang ada yang menyalahgunakan. Menyalahgunakan dalam hal? Ya kan seperti yang kita lihat, tembakau itu kan ada apa sih ya efek negatifnya itu. Entah itu mereka dicampur apa. Sekarang kan banyak yang namanya narkoba gitu kan, yang dicampur gitu kan. Cuman begini bang, kan kalau misalnya dia pengen seperti itu kan, sekarang ini kan di Indonesia itu kan ada labnya. Jadi kan bisa dites langsung kalau ada campuran dan lain-lain. Ya kan misalnya kita dijual secara ilegal. Oh iya. Bahaya bisa. Sekarang kan ilegal udah apa ya? Bisa aja lah mengakalinya gitu loh. Kayak misalkan kayak dulu nih ya, pas gue masih sekolah kan ada tuh yang model narkoba dari rokok. Ada dulu. Jadi rokok yang filter itu kan semua tembakonya dibuang, dicampur sama bahan sintetis lain. Nah, tuh. Itu yang bahaya gitu loh. Jadi filternya dibuang,
isinya bang, isi tembakunya itu dibuang semua. Isinya dibuang semua. Jadi isinya dibuang semua, yang dalam buku itu rokok, ya kan? Nanti sama dia yang udah dibuang itu nggak dibuang ke tanah ya, jadi kayak dikumpulin, terus dicampur sama sintetis, rokok sintetisnya. Rokok sintetis apa sih? Kayak apa sih ya? Kayak bahan lain bang, tapi sama Narkoba kayak tembakau sih. iya. Narkoba ya. Kalau yang gue dengar sintetis gitu sih narkoba. Iya narkoba. Gila. Jadi efeknya lebih tinggi gitu loh. Jadi dengan cara seperti itu mereka bisa apa ya namanya, ngebohongin publik. Dengan cara mereka nggak, itu rokok biasa gitu kan. Tapi Nah, kita nggak tahu. Betul. Iya. Oke teman-teman, ini salah satu edukasi juga bahwa kita bukan mau melarang rokok, silakan merokok, tapi berhati-hati karena mungkin itu kalau misalnya nggak ada cukainya kali ya. Iya. Karena kan nggak resmi ya kalau nggak pakai cukai ya. Mungkin ya. Tapi kalau nanti, tapi kembali lagi ya teman-teman ya, mungkin ada yang ini orang lebih murah, orang gua juga tahu pabriknya kok. Iya. Gitu kan, lebih murah ya nggak ada masalah, daripada gua ngerokok ada pakai cukai atau bagaimana ya, kita nggak ngajarin seperti itu. Kita nggak memberikan edukasi seperti itu ya, silahkan, cuma ya berhati-hati aja ya. Iya, kita cuma mengimbau lah ya untuk kalian ya, bolehlah kalau mau ngerokok hak masing-masing gitu kan, cuman untuk memakai narkoba ya jangan kalian ngelihat wah enak ini gitu kan, jangan memikirkan untuk saat ini gitu loh. Tapi kalian harus mikir gitu loh, kalau gua seperti ini apa efeknya buat keluarga gua. Betul. Bahkan bukan cuma di situ aja, kalau kalian yang belum berkeluarga ya. Kalau gua memakai ini kayak rokok campuran ya kan, rokok biasa dicampur sintetis isinya gitu kan, kalau gua ngelakuin ini terus gua ketahuan, apa yang bakal terjadi sama gua? Otomatis kan kalau misalkan kita pakai rokok sintetis bang, ya kan, tembakau dicampur sama sintetisnya gitu kan, narkobanya lah kita bakar, terus kita ketahuan sama pihak berwajib, kita bakal dipenjara, dan itu bakal masuk ke catatan kriminal kita. Itu untuk di dunia ya. Nah mungkin dari teman-teman yang di rumah, masa sih rokok ada campuran narkobanya, kan narkobanya pasti lebih mahal daripada rokoknya. Iya. Kita nggak tahu ya teman-teman ya, jadi artinya ya silahkan aja, cuma ya berhati-hati. Iya. Itu wajar lah ya. Kita hanya mengingatkan gitu kan, mengedukasi. Yang baik silahkan diterima, kalau yang nggak baik ya jangan. Gitu kan, itu kayak gitu. Oke teman-teman, ini sampai di sini ada lagi nggak sih selain manfaat dari tembakau itu, gimana sih, ada nggak sih bang? Sebenarnya sih ada sih ya manfaat untuk tembakau itu ya. Dipakai buat apa aja sebenarnya sih ada, dari yang pernah gue baca. Cuma nanti mungkin, kali ya. Nanti lah ya, kita break dulu di apa video berikutnya ya. Di next video deh kita di next video kita akan membahas manfaat dari tembakau, apa aja manfaatnya. Nah jangan sampai salah nih teman-teman, tembakau ini punya manfaat luar biasa gitu ya bang. Ada dari manfaatnya ya. Salah satu yang pernah gue baca sih, tembakau ini untuk menyembuhkan HIV dan AIDS ya. Cuman itu yang dari yang gue baca, dan gue harus memastikan lagi dong ketika gue udah menyebutkan seperti itu. Betul. Ketika emang informasi yang udah gue sampaikan ya kan, gue pasti memang dari mayoritas dokter udah berkata seperti itu, ya berarti memang seperti itu. Ya berarti itu obat ya. Ya kita hanya memberikan fakta ya, dari apa yang kita sampaikan. Jadi gitu ya teman-teman, semuanya. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengikuti channel kita ya bang ya. Iya. Sampai video ini terlahir lah ya. Ya thank you ya semuanya teman-teman yang udah support kami dengan subscribe, like ya kan, dan nonton video ini juga ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah diberikan kesehatan ya bang ya, tentunya ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan jangan lupa tetap berusaha, semangat, dan tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya untuk menjalani kehidupan ini. Oke, dari saya menyampaikan pesan terakhir sebelum ditutup ya. Untuk kalian yang nonton video ini, sekali lagi gue sampaikan, mungkin bakal ada juga di akhir video ya,
Tapi bakal gue sampein lagi, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan ya. Semoga video kami kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau memang dari perkataan kita ada yang salah atau menyinggung, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.